Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang masuk lancar, kenali 5 mental block ini. Mental block finansial adalah kondisi psikologis yang dapat menghambat kemajuan finansial seseorang. Ini adalah bentuk hambatan internal yang seringkali tidak terlihat secara fisik, tetapi memiliki dampak signifikan pada keputusan dan tindakan keuangan seseorang. Memahami apa itu mental block finansial dan bagaimana mengatasinya adalah langkah penting dalam mencapai kebebasan finansial. Apa itu mental block finansial? Mental block finansial adalah sejenis hambatan psikologis yang menghalangi seseorang dari mengambil tindakan yang seharusnya mengarah pada kemajuan finansial. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, dan setiap individu mungkin mengalaminya dengan cara yang berbeda. Mental block adalah hal-hal yang bisa menghambat kemajuan finansial seseorang. Terkadang, hambatan ini datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari faktor eksternal. Mencapai kebebasan finansial penting untuk mengenali dan mengatasi mental block ini. Rasa takut gagal. Salah satu mental block terbesar yang menghambat finansial adalah rasa takut gagal. Banyak orang merasa takut untuk mengambil risiko finansial karena mereka khawatir akan kegagalan. Akibatnya, mereka mungkin tidak berinvestasi dalam peluang yang dapat menghasilkan keuntungan besar atau menghindari usaha bisnis yang berpotensi sukses. Untuk mengatasi rasa takut gagal, penting untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan kadang-kadang kegagalan adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Rasa takut gagal adalah salah satu mental block yang dapat signifikan menghambat kondisi finansial seseorang. Ini terjadi karena ketika seseorang merasa takut gagal, mereka cenderung menghindari mengambil resiko yang terkait dengan upaya keuangan yang bisa berdampak positif. Kesuksesan finansial seringkali melibatkan pengambilan resiko yang terukur. Orang yang takut gagal cenderung enggan untuk berinvestasi dalam peluang berisiko tinggi, bahkan jika peluang tersebut memiliki potensi keuntungan besar. Akibatnya, mereka mungkin melewatkan peluang yang bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan. Ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri adalah mental block lain yang umum dalam hal finansial. Orang yang kurang mampu percaya diri mungkin merasa tidak pantas untuk mendapatkan gaji lebih tinggi atau tidak mampu mengelola investasi dengan baik. Untuk mengatasi ketidakpercayaan diri, penting untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan dan pengalaman dalam hal keuangan. Seiring waktu, Anda akan menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial. Ketika seseorang tidak percaya diri, mereka cenderung ragu untuk mengambil resiko dalam pekerjaan dan merasa tidak mampu untuk mencapai tingkat karir yang lebih tinggi. Ini dapat menghambat kemajuan dalam pekerjaan dan potensi pendapatan yang lebih tinggi. Peluang bisnis seringkali muncul dalam kehidupan, dan orang yang tidak percaya diri cenderung enggan untuk mengambil langkah-langkah besar dalam mendirikan bisnis atau berinvestasi dalam peluang yang berpotensi menguntungkan. Hal ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk meraih keuntungan yang signifikan. Sikap konsumtif. Sikap konsumtif adalah mentalitas di mana seseorang lebih suka menghabiskan uang daripada menyimpan atau menginvestasikannya. Orang yang sikap konsumtif cenderung hidup dari gaji ke gaji dan tidak memiliki tabungan yang cukup untuk masa depan. Untuk mengatasi mental block ini, penting untuk mengubah prioritas keuangan Anda. Mulailah menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk tabungan dan investasi sebelum menghabiskannya untuk barang-barang konsumsi. Orang-orang yang memiliki sikap konsumtif cenderung membelanjakan uang mereka pada barang-barang dan layanan yang mungkin tidak diperlukan atau melebihi kemampuan finansial mereka. Hal ini bisa menyebabkan mereka menghabiskan lebih banyak uang daripada sebenarnya mereka miliki. Untuk membiayai gaya hidup konsumtif, seseorang mungkin sering mengambil hutang, baik itu kartu kredit, pinjaman pribadi, atau cicilan barang. Dengan bunga dan pembayaran bulanan, utang ini dapat menjadi beban finansial yang berat dan menghambat kemampuan untuk mengelola keuangan dengan bijak.
Orang yang memiliki sikap konsumtif cenderung kurang memperhatikan pendidikan finansial. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola uang dengan baik, menginvestasikan dengan bijak, atau mengembangkan perencanaan keuangan yang efektif. Tidak sabar. Tidak sabar adalah salah satu mental block terbesar dalam mencapai tujuan finansial jangka panjang. Orang yang tidak sabar mungkin mencari solusi cepat dan kaya yang berisiko tinggi, yang dapat berakhir dengan kerugian finansial. Untuk mengatasi ketidaksabaran, penting untuk memiliki rencana keuangan jangka panjang dan disiplin untuk mengikutinya. Memahami bahwa kesuksesan finansial adalah proses yang memerlukan waktu adalah langkah pertama menuju perubahan mental ini. Tidak memprioritaskan keuangan. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah ketidakmampuan untuk memprioritaskan keuangan. Orang-orang seringkali terlalu fokus pada aspek-aspek lain dalam hidup mereka, seperti pekerjaan atau gaya hidup, dan mengabaikan perencanaan keuangan mereka. Ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan finansial di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menetapkan prioritas keuangan yang jelas dan mengikuti rencana keuangan yang telah Anda buat. Dengan mengatasi mental block ini, penting untuk diingat bahwa perubahan mental block memerlukan waktu dan usaha. Mengenali dan mengatasi hambatan ini adalah langkah pertama yang penting dalam mencapai kemajuan finansial yang lebih besar. Dengan kerja keras, kesabaran, dan komitmen, Anda dapat mengatasi mental block ini dan mencapai tujuan finansial Anda. Bagaimana mengatasi mental block finansial? Mengatasi mental block finansial memerlukan kesadaran dan tindakan yang tepat. Itu adalah beberapa langkah yang dapat membantu Anda mengatasi mental block finansial. Pendidikan keuangan. Belajar lebih banyak tentang manajemen keuangan, investasi, dan perencanaan keuangan adalah langkah pertama yang penting. Semakin Anda memahami topik ini, semakin percaya diri Anda dalam mengambil keputusan finansial. Atur tujuan finansial. Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Memiliki tujuan yang jelas dapat memberikan motivasi untuk mengatasi mental block dan bekerja menuju pencapaian tujuan tersebut. Konsultasi dengan profesional keuangan. Jika Anda merasa kesulitan mengatasi hambatan finansial, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau konsultan keuangan. Mereka dapat memberikan panduan dan nasihat yang berharga. Jangan takut gagal. Ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jangan biarkan rasa takut gagal menghentikan Anda dari mencoba hal-hal baru atau mengambil risiko yang wajar. Buat rencana keuangan. Buat rencana keuangan yang jelas dengan anggaran dan prioritas yang ditetapkan. Ini akan membantu Anda menghindari pengeluaran yang berlebih dan menjaga fokus pada tujuan keuangan Anda. Bekerja dengan mindset positif. Ubah pola pikir negatif menjadi yang lebih positif. Percayalah pada kemampuan Anda untuk mengelola keuangan dengan baik dan mencapai tujuan finansial Anda. Mental block finansial adalah hal yang umum, tetapi dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, Anda dapat mengatasi hambatan ini dan memajukan kondisi keuangan Anda. Ingatlah bahwa perubahan memerlukan waktu dan yang terpenting adalah konsisten dalam upaya Anda menuju kebebasan finansial. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-319 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.